Akun $5.000 saya berhasil profit 21% dalam 1 bulan terakhir. Dan di dalam video ini saya akan tunjukin sama kalian semua gimana caranya saya bisa dapetin 21% tersebut. Kalian bisa lihat historinya dan kalian bisa manfaatin ini, kalian bisa ikutin cara ini untuk tradingan kalian sehari-hari. Sebelum itu kalian bisa subscribe channel Kampus Trader dan kalian nyalain loncengnya biar kalian dapetin notifikasi-notifikasi untuk video-video berikutnya. Nah, angka 21% tersebut ini bukan saya dapetin secara tiba-tiba, bukan juga keberuntungan, bukan juga karena saya sakti atau karena saya selalu benar, tapi saya selalu patuh dengan satu hal. Saya punya sebuah sistem strategi yang saya lakukan setiap hari di dalam tradingan saya. Tapi faktanya banyak trader di luaran sana yang mereka ini trading nggak ngerti mau ngapain. Mereka cuman ikut-ikutan sinyal aja, mereka ikutan mentor ABCD, ikutan Telegram ABCD, dimasukin ke grup ABCD gitu ya. Mereka ikutin tapi mereka nggak ngerti kenapa mereka entry di sana, kenapa mereka sell dan buy di angka tersebut. Tapi saya tahu ya, setiap saya trading, setiap hari saya mau trading, saya tahu hari ini saya mau trading itu mau ngapain, mau menjadi seorang buyer atau menjadi seorang seller, sehingga saya tahu nih uptrend atau downtrendnya. Saya selalu melihat trend, itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu melihat di mana area terbaik atau harga terbaik yang saya bisa masuk ke dalam market tersebut, baik keadaan uptrend ataupun downtrend. Dan kali ini saya akan tunjukin sama kalian semua apa aja yang biasanya saya lakukan sehari-hari sehingga saya bisa dapetin angka 21% tersebut. Nah, yang pertama sebelum kita membahas lah ya, kita coba ngambil salah satu contoh yang paling gampang untuk kita bahas deh. Di sini ada transaksi dari pair atau mata uang AUD USD. Nih kalian bisa lihat ini ada dua transaksi. Kenapa ada dua transaksi? Karena saya mengambil dua take profit. Ada take profit satu dan ada juga titik take profit duanya. Ini kalau misalnya kita drag ke atas ya, kita bisa ngeliat historisnya, history tradingnya kita bisa lihat. Nah, dia titik entry-nya di sini, dia kejemputnya di area ini. Saya punya titik stop loss. Saya mau tetap menggunakan stop loss dan saya menggunakan take profitnya di sini. Ini angka take profitnya. Ini adalah harga di mana transaksi saya ke close di situ. Ini TP1. Kemudian ini adalah yang transaksi TP2-nya. Nah, TP2-nya saya close-nya di atasnya lagi, lebih ke atas lagi karena take profit 2 itu lebih jauh. Berarti kalau misalnya kita lihat area saya ini, kalau misalnya kita plotting, ini kan titik entry-nya, ya. Ini adalah titik di mana dia kejemput. Kemudian saya punya titik stop loss di sini. Jadi ini adalah area saya, ya. Ini kalau misalnya kita gambarkan menggunakan kotak, ini adalah area entry saya. Nah, jadi pertanyaan besarnya adalah kenapa saya entry di sana gitu? Apa yang biasanya saya lihat ketika saya trading sehingga saya punya keputusan untuk mengambil area tersebut? Kan kalau harga di atas ini kenapa saya bisa tahu harga bisa turun ke bawah sini dan menjemput area saya? Nah, itu kan jadi pertanyaan besar mungkin buat kalian gitu ya. Ini adalah salah satu contohnya. Nah, kita coba masuk ke dalam trading view. Nah, ini kita coba mulai dulu dari awal. Kita coba hapus semua dulu. Kita coba samakan dulu ya dengan area yang tadi. Di sini ada area supply and demand. Saya biasa menggunakan supply and demand ketika saya entry. Kemudian kita masuk ke trading view, kita cari areanya yang tadi. Ini adalah area kita ya. Ini adalah area supply and demand kita. Saya entry di titik ini. Nah, ini kita coba gambarkan ya, kita buatkan garis atas dan bawah biar kalian bisa lihat. Yang biasanya saya lakukan adalah ini. Nah, kita plotting dulu deh. Oke. Ini adalah area kita. Tadi entry-nya di sini, kejemputnya di area sini tadi di MT4-nya. Ini adalah area kita tadi di MetaTrader kita. Kemudian harga berkali-kali masuk ya. Ada 2 kali masuk, di sini juga masuk. Oke, dan di sini juga masuk tapi turun ke bawah atau SL. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa saya ngambil di area sini? Yang pertama yang saya lakukan adalah yang tadi ya, di awal saya sudah sebutkan adalah saya selalu bersama dengan tren ya. Artinya saya follow the trend. Nah, untuk membaca tren, ketika saya tahu cara membaca tren, saya tahu trennya di AUD USD saat itu. Ini kan kalau misalnya kita replay atau kita potong ya, saya potong di sini. Ini adalah chart awalnya sebelum area ini atau saya plotting area di sini kan gitu. Nah, saya harus tahu dulu di AUD USD saat itu, waktu itu trennya sedang apa? Sedang naik kah atau sedang turun? Sehingga kalau naik kan saya tahu hari ini saya harus menjadi seorang buyer, kalau turun atau downtrend saya menjadi seorang seller, kan gitu. Pertanyaan gimana saya bisa tahu, oh di AUD USD ini saya harus menjadi seorang buyer. Nah, saya menggunakan yang namanya market structure untuk menentukan saya hari ini harus buyer atau seller. Saya tahu hari ini uptrend atau downtrend. Nah,
Dari market structure ini, yang perlu saya ketahui adalah saya perlu bisa menggambar market structure-nya. Nah, gimana caranya? Ya kalian perlu belajar yang namanya pivot ya, karena kita akan narik garis pivot to pivotnya. Contoh di sini kan, seperti ini. Ini yang akan kita gambar ya. Dari pivot sini saya tarik garis ke pivot bawah. Ini dari swing high sini ke swing low bawah, swing high lagi, swing low bawah lagi, kemudian dia membuat higher high lagi. Kalau misalnya di market structure biasanya dikenalkan seperti ini. Ini adalah higher, ya kan? Kemudian di sini adalah lower. Mungkin kalian-kalian yang biasa pelajarin market structure harusnya sudah tahu ya. Higher, lower. Kemudian di atas ini dia membuat higher high, higher high. Kemudian di bawah sini dia membuat higher low ya, higher. Nah, di sini dia membuat higher low ya, karena dia membuat high baru dan dia membuat low baru, kemudian dia membuat higher high baru. Nah, kalau kalian-kalian yang biasa pelajari market structure ini kan disebutnya pattern atau pola dari pelanjutan tren ya, atau kelanjutan tren atau continue pattern to buy. Nah, di sini kita sudah tahu nih satu pola ya, pola W atau pola M kan. Kalau pola W kan untuk buy, kalau pola M kan itu untuk sell kan gitu ya. Nah, setelah saya tahu, oke, berarti dengan seperti ini aja saya sudah tahu hari ini saya harus menjadi seorang buyer. Di sini kita tulis deh. Trennya uptrend karena saya melihat pola W keberlanjutan. Ya. Dari sini saya menggunakan yang namanya market structure. Setelah saya tahu marketnya uptrend, berarti ini menjawab pertanyaan saya. Hari ini saya menjadi seorang di AUD USD. Saya menjadi seorang buyer di AUD USD. Yang selanjutnya yang saya lakukan adalah saya mencari titik area entry saya yang ideal. Apakah saya akan titik entry-nya atau saya harus buy langsung di atas ini atau bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Nah, yang kedua yang biasa saya lakukan adalah saya biasanya mencari area supply and demand. Nah, kalian perlu belajar tuh supply and demand itu areanya ada apa aja. Kan ada 4 tuh kan, ada drop base drop, rally base rally, drop base rally sama rally base drop, ada 4 tuh. Yang biasa saya lakukan atau yang biasanya saya gunakan adalah area rally base rally sama drop base drop karena itu adalah original zone. Nah, di sini kita bisa lihat nih ada beberapa area supply and demand gitu kan. Banyak bias jadinya. Saya harus milih yang mana nih? Apakah yang atas ini ada area rally base rally, di sini ada rally base rally juga, di sini ada drop base rally. Saya harus ngambil yang mana? Berarti kita perlu punya yang namanya konfirmasi ya, untuk konfirmasi area kita ambil. Saya biasanya menggunakan Fibonacci. Nah, kalian kalau biasa menggunakan Fibonacci juga bisa. Kalian tarik dari swing low-nya to swing high-nya. Kalian sudah tahu nih, swing low-nya di sini, higher low-nya di sini. Kemudian higher high-nya di atas ini. Nah, saya biasanya entry di area 618 atau 0618 ya. Setelah itu saya lihat, oh di 0618 ini ada nggak area supply and demand? Ternyata ada. Areanya yang mana? Area yang di sini. Ada area atau candle Morobozu, ada candle konsolidasi di sini dan Morobozu lagi ya, atau kita sebutnya ini rally base rally ya, candle leg ya, kemudian candle base dan juga candle legnya, ini leg outnya seperti itu. Jadi ini adalah salah satu dari struktur dari pola supply and demand untuk buy, karena kita mau menjadi seorang buyer kan tadi uptrend kan, karena seperti itu. Nah, kita udah dapat nih konfirmasinya. Oh, berarti kita akan entry di area ini, area rally base rally ini. Berarti di angka berapa saya entry? Saya entry di angka yang ini. Kita copy paste aja biar gampang, biar kalian bisa kelihatan. Ini kita kecilin. Nah, kita akan entry di angka 64807. Oke, kita sudah dapat nih areanya. Sudah, kerjaan kita tinggal nunggu aja. Kita udah tahu, kan udah menjawab yang pertanyaan yang pertama. Kita sudah tahu, saya sudah tahu hari ini trennya lagi apa? Lagi naik apa turun? Oh, ini lagi naik. Berarti jadi apa? Jadi buyer. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah di mana saya entry-nya kan gitu ya. Saya entry menggunakan supply and demand dan verifikasinya adalah area Fibonacci. Sehingga saya tarik tuh dari higher low-nya ke higher high-nya. Fibonacci-nya di 0618-nya ada di mana? Oh, ada di bawah tadi kan, di bagian sini kan. Nah, di antara atau di sekitaran 618 zone tersebut itu ada area supply and demand atau apa enggak? Ada jawabannya. Berarti udah, ini area saya. Ya udah, kita tinggal jalanin aja. Apakah areanya bekerja dengan baik apa enggak? Ya, di sini kejemput sekali. Ya, di sini areanya kejemput. Kemudian take profit ke atas kan. Kemudian harga kejemput lagi di sini.
ya. Kita marking lagi di sini, selesai. Dan harga sekarang sudah jauh di sana ya. Ini adalah plan beberapa hari yang lalu gitu. Kalau bisa kita lihat ini adalah area ini dua kali respon. Respon yang pertama taking profit gitu kan. Kemudian area yang kedua taking profit lagi gitu. Kalau misalnya kalian bisa lihat, kita menggunakan risk reward ratio ya. Let's say kita menggunakan risk reward ratio. Kalau kita tarik aja garisnya, ini sudah bisa ngambil TP5 kalau misalnya kalian mau ngambil taking profit 5. Kalau tadi kan di story MetaTrader saya kan cuma ngambil TP1 sama TP2 kan. Tapi kalau misalnya kalian mungkin tipikal trader yang mampu untuk menahan TP jauh misalnya ya, TP5, TP6 dan seterusnya, ya kalian juga bisa manfaatin gitu. Ini TP4-nya, ini TP5-nya. Tetap ke hit. Entry ke sini hit sampai TP5 ya. Ini TP1, TP2, TP3, TP4 dan TP5 gitu dan seterusnya. Jadi take profitnya atau rewardnya jauh dan tinggi. Nah ya udah ini yang biasanya saya lakuin sehari-hari ketika trading gitu ya, dan saya konsisten melakukan ini. Apapun yang terjadi di dalam market saya nggak peduli. Yang penting saya sudah tahu hari ini saya mau menjadi seorang buyer atau libur dengan saya melihat trennya. Trennya menggunakan market structure tadi ya. Jadi uptrend atau downtrend sehingga saya tahu tuh tadi mau ngapain. Yang kedua adalah saya mencari area supply and demand-nya ya dengan verifikasi dari si Fibonacci tadi, angka Fibonacci tadi. Saya melihat area supply and demand yang ada di area 618 angka Fibo tadi. Selesai. Itu yang saya lakukan. Sisanya saya cuma menunggu. Pekerjaan saya cuma menunggu gitu ya. Even dia entry saya kejemput atau enggak gitu kan. Itu urusan belakangan. Urusan nanti udah kejemput TP atau SL itu juga urusan belakangan. Saya nggak peduli. Intinya ini adalah sistem strategi yang biasanya saya lakukan sehari-hari dan saya bisa dapetin angka 21% tadi dalam 1 bulan terakhir gitu. Nah kalau misalnya kalian mau tahu nih, oh saya biasanya entry-nya di mana aja sih, terus misalnya apa aja, area apa aja, di pair mana aja sehari-hari yang biasanya saya entry, saya itu biasanya share ke dalam portal komunitas Kampus Trader. Jadi kita punya portal teman-teman semua. Dan kalian kalau misalnya belum punya akun di portal kita, kalian bisa ini masuk ke deskripsi ini. Di situ ada link untuk kalian daftar. Daftarnya gratis gitu ya. Kalian tinggal daftar aja ke sana. Nanti tampilan portalnya kayak gini. Ini portal awalnya tuh tampilannya seperti ini. Jadi kalian di sana bisa diskusi gitu ya. Kalian bisa yang ngobrol banyak lah. Ini teman-teman juga di sini banyak yang ngobrol, perkenalan dan lain-lain kan. Kita juga punya program kelas yang juga udah bisa diakses, kalian bisa nonton video-videonya, apalagi kalian pemula tuh boleh nonton forex dari nol ini gitu kan. Nah yang paling penting adalah dari sisi sinyal tradingnya. Nah di sini kan sinyal tradingnya saya ngasih tahu nih, ini area ini seperti yang saya jelasin di video ini gitu. Saya entry itu saya share sehari-hari ya ke sini gitu. Contoh di sini misalnya ada area nih kayak kemarin ya, ada NZD-CHF. Saya kasih tahu, oh ini adalah areanya. Di sini ada drop base drop, area supply and demand. Kemudian ini adalah market structure, ya dia membreak area yang sebelumnya. Berarti ini adalah sell zone ya atau sell trend atau downtrend. Saya entry di sana. Saya entry di drop base drop ini. Dan di sini banyak, setiap hari kita akan update gitu. Ini adalah area-area yang masih pending atau dalam artian belum terjemput lah gitu, atau mungkin baru ada yang TP1 karena kan kita take profitnya kan TP2 atau TP3 kan gitu. Nah ini yang masih berjalan. Yang sudah selesai kita update juga atau kita pindahkan ke dalam history trading plan. Contoh kayak tadi deh mas, kan AUD USD tuh yang ada transaksi kan, ada 2 transaksi. Bener nggak ini di entry? Kita lihat aja. Itu plan-plan awal kok. Nah di sini AUD USD. Tampilan awalnya kan masih kayak gini. Ada sini ada rally base rally. Kita lihat ini trading views ini. Kalau misalnya kita potong ya, saya potong di sini ya. Ingat area ini kita cocokin ke portal. Sama ya. Angkanya juga sama. Bener nggak di entry? Sama nggak areanya? Sama. 64 kita entry di 4813 ya. Kita bisa lihat sini 64 8 ya 64807. Ini perbedaan spread aja ya, perbedaan angka tick value-nya aja yang di TradingView sama di MetaTrader. Nah, selanjutnya yang ini adalah angka stop loss-nya gitu. Kita lihat misalnya di MetaTrader-nya. Stop loss-nya di 46681. Oh, kok beda angkanya? Nah, kita pakai namanya buffer zone. Saya menggunakan buffer zone atau gap yang saya biasanya gunakan ketika transaksi. Nanti kita bahas lah di lain waktu lah ya gitu. Nah, kemudian TP-nya sinkron nggak nih? Kita coba cek lagi di portal. TP1-nya di 64906. Nah, kita cek. TP1 tuh yang mana ya? TP1 yang atas ini. 649 kan? 64943. Perbedaan angka aja antara MetaTrader yang broker saya pakai dengan TradingView, ada perbedaan di sana. Tapi tetap sama di 64943 yang ini. Kemudian TP2-nya bener nggak di entry kan? 6500. Sama ya. 650 ya, 650. Angkanya sama dan saya entry. Dan ini yang biasanya saya lakukan. Ini AUD USD. Areanya seperti ini. Di portal kalian bisa lihat historisnya. Yang take profit saya bilang take profit. Ini ya, don't take profit.
Kemudian yang SL saya bilang SL, ya kalian lihat aja, ada nggak yang SL? Ya ada pasti kan, cuman ya sedikit yang SL. Ini plan SL ya, di sini. Sini ada saya entry plan di sini, kemudian afternya juga saya kasih lihat di sini ya. Harga kejemput di sini dan stop loss. Ya udah, saya melakukan dan saya share semuanya di sini dan saya kasih update ke kalian semuanya. Jadi kalian bisa manfaatin di area sinyal tradingnya dan kalian harusnya sudah tahu kenapa saya entry di situ berkat video ini harusnya seperti itu. Jadi itu ya teman-teman, apa aja yang saya lakuin sehari-hari sehingga saya bisa dapetin angka 21% tadi bukan keberuntungan kan, yang saya lakuin semuanya jelas dan clear kan, semuanya berdasarkan technical analysis dan kalian bisa ikutin hal tersebut juga. Dan kalian juga bisa manfaatin tadi portal Kampus Trader komunitas kita, kalian tinggal sign in aja tuh atau tinggal daftar aja ke link yang ada di bawah ini. Kalian bisa diskusi di sana, kalian bisa manfaatin sinyal trading harian yang biasa saya share di sana gitu kan. Kalian bisa lihat historinya juga, kalian bisa ngapain aja lah di portal Kampus Trader tersebut tadi. Jadi kalian tinggal daftar aja, linknya ada di bawah. Kalau misalnya kalian suka sama pembahasan di video ini, kalian silahkan like video ini dan kalian boleh share juga video ini kalau kalian merasa ini bermanfaat dan banyak orang perlu tahu, dan juga pastiin subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian dapetin update-update di video berikutnya. Bye bye.